Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Nah teman-teman, video kali ini aku mau share rutinitas aku sehari-hari lagi pastinya. Karena emang ya ibu rumah tangga ya kegiatannya gini-gini aja. Jadi ini aku awali kegiatan aku tuh pagi hari ya pastinya teman-teman. Ini aku ngurusin pakaian dulu. Sebenarnya aku tuh pengen nyuci tuh tadi malam ya teman-teman, tapi entah kenapa tadi malam tuh mataku tuh kayaknya berat banget gitu ya, pengen tidur cepet gitu teman-teman. Tapi ternyata pengen tidur cepet anak-anak malah susah tidur, dan akhirnya Sitin itu baru tidur itu jam 11-an teman-teman. Dan ya setelah itu ya mataku udah nggak tahan lagi, bahkan aku lebih duluan teman-teman tidur daripada anak-anak ya. Dan kata Pak suami anak-anak tuh tidur baru jam 11-an gitu. Jadinya ya emang aku tuh kayak ngantuk banget teman-teman, entah kenapa gitu ya, tiba-tiba mata tuh kayak berat banget gitu. Jadi ya udah deh aku nyucinya jadinya di pagi hari. Nah sambil aku nyuci pakaian tadi teman-teman, aku juga sambil sikat-sikatin lantai laundry rumahku ya, biar bersih. Dan ini sambil nungguin cucian aku juga lagi dikeringin teman-teman. Ini aku juga nyambi buat bersih-bersih di area kamar mandi. Karena memang kamar mandi ini tuh nggak pernah bersih selama gitu ya. Ya karena ada bocil teman-teman. Kadang tuh segala gala-gala yang kotor-kotor tuh dibawa ke sini, misalnya mainannya. Jadi kadang tuh yang bertanah-tanah dibawa ke sini, dicuci di sini. Alhasil teman-teman itu tuh lantai aku jadi butek gitu ya. Dan berhubung yang bersih-bersih kamar mandi ini tuh cuman aku sendiri teman-teman, kadang itu ya aku juga capek kalau nyikat-nyikatinnya setiap hari gitu ya. Jadi kadang untuk lantainya aku sikat-sikatin itu kayak 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali, kecuali kloset ya. Kalau kloset sih setiap hari teman-teman. Intinya sih teman-teman, kamar mandi aku ini tuh ya nggak pernah aman dari para bocil, karena ya gitu si Twin itu emang hobi banget teman-teman main nyuci-nyuci kadang mainannya di sini, dan terkadang kakinya kotor banget itu nyucinya di sini gitu ya. Karena kadang dia nggak ngomong teman-teman kalau kakinya kotor. Kalau misalnya dia ngomong kakinya kotor kan aku bisa cucinya itu di luar sebelum masuk gitu ya. Jadi ya nggak sekotor inilah gitu ya kamar mandi aku. Cuman ya balik lagi teman-teman ya, namanya juga punya bocil harus punya kesabaran ekstra dan juga tenaga ekstra untuk menyelesaikan segala akibat dari kelakuan para bocil-bocil. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Aku sikat-sikatin, udah sih segitu aja ya teman-teman, nyikat-nyikatinnya nggak juga susah sih. Tapi kadang itu ya mager aja rasanya kalau setiap hari gitu ya. Dan alhamdulillah ini udah kinclong lagi untuk si kamar mandi aku. Oke, ini juga pakaian udah selesai teman-teman buat aku keringkan. Kalian bisa lihat betapa banyaknya cucian pakaian aku hari ini. Pokoknya bener-bener super duper numpuk, karena ini tuh cucian pakaian aku 2 hari ya. Karena kemarin aku nggak nyuci. Alhasil hari ini tuh bener-bener numpuk parah banget. Selain hari ini aku tuh nyuci pakaian teman-teman, aku tuh juga nyuci spray gitu ya. Jadi emang kelihatan banyak banget gitulah teman-teman cucian aku hari ini. Dan teman-teman hari ini tuh jemuran pakaian aku tuh bener-bener full, dan bahkan aku ngerasa kekurangan hanger. Bahkan aku tuh kayak ngerasa ya ampun, kayaknya aku butuh hanger sih 2 lusin lagi lah gitu ya. Saking hari itu cucian aku itu banyak banget. Pokoknya kekurangan teman-teman ya, kekurangan tempat gitu ya. Apalagi jemuran aku ini kan sekarang udah udah pendek gitu teman-teman. Kalau sebelumnya kan panjang. Jadi kalau misalnya jemuran pakaian aku tuh banyak ya aman-aman aja gitu. Nah berhubung ini udah dipendekin sama Pak suami, karena emang kemarin yang sebelahnya tuh udah lapuk parah banget. Jadinya ini tuh sebenarnya aku kekurangan. Dan sebenarnya juga ya teman-teman, hari ini gitu ya aku tuh mengalami insiden teman-teman di jemuran ini. Karena apa? Karena ini tuh kayak menjelang sore gitu, aku tuh lagi ngecekin pakaian aku gitu ya teman-teman. Sebenarnya pakaiannya tuh udah kering, jadi kayak mau aku angkatin gitu pakaiannya. Kalian tahu dong teman-teman, jemurannya itu tuh ambruk
patah teman-teman. Syukur-syukur gitu ya pakaiannya tuh udah pada kering teman-teman, dan aku masih sempat buat nahan si jemurannya. Untungnya gitu ya, kalau enggak aduh nggak kebayang sih bakalan nyuci ulang pakaian-pakaian ini semuanya teman-teman. Cuman syukurnya pakaian ini udah pada kering dan aku masih sempet agak nahan teman-teman untuk si jemuran ini tuh nggak roboh gitu. Dan setelah Pak suami pulang teman-teman, langsung dong jemuran itu langsung diambrukin sekalian gitu ya sama Pak suami. Cuman walaupun si jemuran ini udah lapuk hari ini teman-teman dan diambrukin langsung hari ini, cuman untuk bikin si jemuran baru gitu itu nggak tahu kapan, karena pastinya butuh kayu dan yang lain-lainnya, dan pasti harus nungguin hari liburnya Pak suami ya teman-teman buat ngerjain ini. Karena kalau misalnya nggak hari libur ya Pak suami nggak bakalan bisa ngerjain, karena Pak suami itu libur dalam seminggu itu cuma 1 hari, hari Jumat aja. Bahkan kadang pun teman-teman kalau misalnya kerjaan itu lagi numpuk banget gitu ya, bisa juga hari Jumat itu setengah hari, habis Jumatan itu Pak suami kerja. Jadi ya nggak tahu ini tuh kapan bakalan diberesin sama Pak suami, dipasang ulang gitu ya si jemurannya. Ya sebenarnya emang bisa sih teman-teman, aku tuh ngejemurnya di teras aja. Cuman kan di teras itu agak lebih lama gitu ya keringnya. Kalau misalnya cuaca panas kan sayang ya teman-teman ngejemurnya di teras gitu kan. Lebih enak itu jemurnya langsung kayak gini. Jadi kayak setengah hari aja tuh pakaian tuh udah pada kering semuanya. Mungkin jemuran aku tuh patah hari ini teman-teman, karena emang cucian aku tuh hari itu over ya banyaknya teman-teman, udah benar-benar berlebihan. Ini kalian bisa lihat banyak banget pakaian aku. Tapi ya mau gimana ya, aku mau ngejemurinnya di mana gitu. Kalau di teras tuh rasanya sayang teman-teman karena panas gitu kan. Toh juga hari ini aku nggak mau kemana-mana gitu, kecuali kalau misalnya aku pergi kemana-mana. Nah biasanya ya baru pakaiannya itu aku jemur di teras. Tapi karena hari ini di rumah aja, jadi kayak ngerasa sayang gitu teman-teman buat ngejemurinnya di teras. Oke deh teman-teman, setelah urusan pakaian selesai ya, ini aku lanjut buat beres-beres juga pastinya di dapur. Karena yang namanya beres-beres itu emang gak ada habisnya ya teman-teman. Dan emang kalau misalnya udah beres-beres kayak gini tuh pasti merembet juga biasanya kemana-mana gitu ya. Kalau aku misalnya kayak ngelap-ngelap, terus nanti pas lagi ngelap-ngelap ini ada yang kotor ya, jadi kadang tuh ya sekalian aja aku beresin gitu. Intinya sih kalau misalnya beres-beres kayak gini tuh seringnya itu merembet kemana-mana gitu teman-teman. Apalagi dapur aku ini kan emang rentan banget debuan ya teman-teman, karena belum ada plafonnya. Terus juga emang dapur aku ini belum diplester gitu. Jadi emang rentan banget yang namanya debu yang bersarang di perkakas-perkakas ya teman-teman. Bahkan kemarin tuh sempat terjadi insiden teman-teman, aku tuh numpahin kopi dong di lemari. Aku tuh padahal pengen niatnya tuh nyimpan si kopi tuh di kulkas, tapi entah kenapa kok bisa aku nyimpennya di lemari gitu ya, ya Allah. Dan ini teman-teman kemarin aku juga nyuci piring di luar ya teman-teman, karena emang seharian aku nggak nyuci piring, jadi piringnya itu numpuk, jadi aku nyucinya itu di luar gitu ya. Dan ini baru aku beresin hari ini. Tapi kemarin pas aku nyuci piring di luar aku nggak videoin ya teman-teman, karena emang lagi nggak pengen aja di videoin, karena aku lagi nggak pakai hijab gitu nyuci piringnya. Oh iya teman-teman, aku tuh sering banget ditanyain tentang lemari piring ini, belinya di mana, harganya berapa gitu ya. Jadinya aku tuh belinya offline ya teman-teman, dan aku tuh beli ini tuh udah sekitar lebih kurang 5 tahun ya teman-teman, 4 tahunan yang lewat lah gitu. Pokoknya umur si lemari itu kayak udah hampir 5 tahun teman-teman, karena aku beli ini tuh di awal-awal aku nikah. Aku ingat banget teman-teman, waktu itu tuh aku nabung, waktu itu kami masih banyak hutang gitu ya, hutang dari acara pernikahan. Walaupun waktu itu tuh pernikahan itu sederhana, tapi ya lumayan lah teman-teman ya hutang yang harus kami bayar. Kayak 1 bulan itu nyicil hutang tuh udah berapa gitu ya, belum lagi bayar cicilan spring bed kita kayak gitu-gitu. Karena ya maklum lah ya, kita ini memang memulai semuanya itu bukan dari nol ya, tapi dari minus ya teman-teman. Jadi aku nyisihin sedikit pendapatannya Pak suami, dan ujung-ujungnya aku beliin emas gitu sedikit, terus besoknya aku beli emas lagi. Jadi udah dapat budgetnya pas gitu ya, aku beliin selemari. Dan harga lemari ini teman-teman dulu aku belinya itu sekitar 2 juta gitu ya, 2.100.000 udah diantarin ke rumah, dan itu diantarinnya itu malam-malam teman-teman. Nah kenapa si lemari ini tuh dulu warna hijau? Karena Pak suami tuh suka warna hijau teman-teman. Jadi udah aku ngikutin aja seleranya Pak suami gitu ya, katanya
warnanya hijau bagus, ya udah aku ambil hijau karena waktu itu aku belum punya warna yang dominan aku suka tuh yang gimana gitu ya. Jadi ya udah deh apa aja lah gitu ya warnanya gitu, dan akhirnya ambil warna hijau teman-teman. Tapi makin kesini karena aku tuh ngonten dan lama-lama punya barang-barang yang pink gitu ya, dan aku seneng banget ngeliat dapur orang yang pink. Alhasil si lemarinya juga aku ubah jadi warna pink ya teman-teman. Jadi buat kalian yang nanya-nanya itu harga lemarinya berapa, yaitu 2.100.000 ya, tapi udah sekitar 4-5 tahun yang lewat. Oke teman-teman, aku lanjutin ya. Setelah tadi aku beresin piring-piring ke dalam lemari piring, di sini lanjut lagi nyuci piring lagi teman-teman. Aduh, pokoknya udah urusan cucian piring tuh memang gak ada habisnya ya teman-teman. Setiap hari pasti selalu aja ada, dan setiap hari itu pasti kayak nggak ada habisnya ya teman-teman cucian piring. Ya habisnya gimana ya, semuanya kan kita memakai perkakas di rumah ini gitu ya, misalnya dari minum, makan, dan segala macemnya gitu ya. Jadi ya wajar lah teman-teman ya, cucian piring itu memang gak ada habisnya gitu. Itu berarti tandanya di rumah itu masih ada kehidupan. Apalagi kayak aku yang tim masak setiap hari ya teman-teman. Aduh, perkakas jangan ditanya teman-teman, setiap hari itu numpuk terus gitu ya. Karena aku kalau misalnya masak pasti menghabiskan banyak perkakas. Maksudnya bukan menghabiskan sih, tapi mengotori banyak perkakas. Oke, alhamdulillah teman-teman, bagian atas-atas sudah selesai, cucian piring udah rapi gitu ya. Terus juga untuk area wastafel dan meja kompor juga udah bersih, meja makan juga udah kinclong. Lanjut di sini nyapu-nyapu. Ya pastinya kalau udah beres-beres kayak gini wajib banget ya hukumnya sapu menyapu, karena yang namanya beres-beres itu pasti banyak remahan-remahan gitu ya, dan itu nggak enak banget diinjeknya teman-teman. Oh ya teman-teman, mau sedikit cerita. Kemarin tuh aku tuh udah ketemu sama orang yang mau bikinin aku rak, tapi ternyata kayaknya dia nggak bisa teman-teman bikinin aku rak. Ya ampun, aku nggak tahu sih rak ini tuh gimana lah nanti gitu ya, karena beli di online tuh lumayan teman-teman. Aku tuh pengen yang besi yang agak besaran sedikit, dan itu tuh hampir 1 juta deh kayaknya ya, beli lemari beli rak gitu, rak besi, rak tingkat besi gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya yang dari kayu itu tuh budgetnya tuh lebih apa ya, lebih murah gitu. Tapi ternyata pas aku samperin orangnya, katanya emang belum sempet teman-teman, karena lagi banyak banget jobnya katanya, dan dia tuh belum tahu teman-teman kapan dia bisa ngerjainnya. Aduh, kalau udah kayak gitu sih aku yakin dia nggak bakalan ngerjain teman-teman. Jadi ya sekarang ini aku belum tahu sih, entah gimana lah nanti ya teman-teman urusan si rak itu, karena emang asli aku tuh udah bener-bener butuh banget rak teman-teman di dapur ini. Apalagi aku tuh sering dapat barang-barang endorse juga kan. Jadi kadang aku tuh bingung mau nyimpen di mana teman-teman. Padahal aku tuh pengen teman-teman ngumpulin barang-barang endorse semuanya. Terus juga lagi berusaha juga buat konsisten bikin video di Shopee gitu ya, pengennya biar bisa dapat sampel. Dan aku tuh pengen juga live gitu teman-teman, live di Shopee gitu. Tapi ya gitu deh ya, untuk sekarang ini emang masih belum bisa aku live-nya. Jadi ya sekarang aku ngumpul-ngumpulin barangnya dulu sampai nanti keadaannya udah memungkinkan gitu. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Tadi aku udah beres di dapur. Di sini aku lanjutin teman-teman, mau ngelipetin pakaian. Itu pakaiannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi ya udah aku lipetin aja. Karena nanti setelah jemuran pakaian yang di belakang itu tuh kering, pasti bakalan datang lagi tumpukan pakaian ya Allah, segunung ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku mau beresin dulu biar lebih lega juga gitu ya teman-teman ngelihatnya. Nah teman-teman, aku rasa cukup sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa follow media sosial aku yang udah aku sematkan di kolom deskripsi ya teman-teman, dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.